السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita ini dijadikan sebagai majelis yang diberkahi dan dijadikan sebagai majelis yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari majelis talabul ilm yang mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Sungguhnya fanatisme adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya di tengah umat ini dan mempunyai dampak yang sangat banyak dan bersifat sangat negatif yang bisa membahayakan umat ini. Dan dia adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang bisa menghancurkan dan bisa merusak berbagai macam tatanan di dalam Islam. Dan ini adalah penyakit yang merupakan awal penyakit yang menimpa makhluk. Iblis la'natullahi alaihi adalah yang pertama berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab maksiatnya juga adalah ta'assub, adalah fanatisme. Dia berkata ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia ta'assub, fanatisme, dan merasa bangga dengan unsurnya, merasa bangga dengan penciptaannya, sehingga menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, dan umat-umat terdahulu dari umat-umat yang mendustakan para rasul dari kelompok-kelompok dan golongan, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit ini, disebabkan karena penyakit ini. Dan demikian pula orang-orang yang mengaku dirinya di atas agama, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, Hindu, Buddha. Sungguhnya penyakit ini yang melanda mereka sehingga mereka menolak kebenaran, wal iyadhu billah. Dan demikian pula golongan-golongan sesat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa umatnya ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau berkata, "Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida." Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah satu ini? Qala huwal jamaah, dia adalah al-jamaah. Dan dalam satu riwayat, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Maka Nabi kabarkan bahwa ada 72 golongan yang semuanya di dalam neraka. Dan golongan-golongan ini yang dikenal di masa Islam dengan al-firaqud dhallah, golongan-golongan sesat,
yang menyimpang yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku tentang firqah-firqah yang muncul dalam Islam. Golongan yang muncul ini dari dulu sampai sekarang mereka tertimpa oleh penyakit ini, yaitu penyakit fanatisme wal iyadu billah di dalam akidah mereka atau di dalam muamalah, ibadah dan lain-lainnya. Dan kebanyakan penyakit-penyakit hati itu muncul karena fanatisme. Karena itulah ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan penyakit yang bisa merusak berbagai macam kebaikan di tengah umat ini. Karena itulah hendaknya setiap muslim mengetahui akan bahayanya penyakit ini dan dampaknya yang bisa membawa seseorang untuk mendustakan para rasul dan untuk menolak kebenaran, melakukan kedustaan dan lain-lainnya dari perbuatan yang tercela dan terkutuk karena mereka mengikuti atau karena mereka bersikap fanatisme di dalam permasalahan mereka di dalam beragama maupun di dalam perkara yang lainnya. Dan agama Islam ini adalah agama yang mengarahkan setiap muslim untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Di dalam hal ini, di dalam mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada obat dan ada penyembuh yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit ini. Dan agama Islam adalah agama yang benar, yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malikul Haq Al-Mubin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dan dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab, menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran dan keadilan, dan memerangi kezaliman dan permusuhan dan kesenang-wenangan di berbagai macam bentuknya dan dari berbagai macam sumbernya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pada setiap penyakit ada obatnya. Maka obat yang paling bermanfaat untuk memerangi penyakit ini adalah berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa-apa yang selain dari keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sungguhnya fanatisme ini, sebagaimana yang saya katakan, merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan mereka memunculkan berbagai macam gejala yang tidak baik di dalam umat. Dan hal ini mengantarkan mereka untuk mendustakan para nabi dan para rasul, membuat kedustaan dan membuat iftiraat dan berjidal serta berkhusuma dengan batil. Dan hal ini telah difirmankan, telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kadzabat qablahum qaum nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batil liyudhidu bihi al haqq fa akhadtuhum fa kayfa kana 'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 5, tidak ada yang berjidal di dalam ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang kafir. Maka janganlah keberadaan mereka di negeri-negeri kalian membuat kalian tertipu. Sungguhnya kaum Nabi Nuh sebelum mereka telah mendustakan, dan al-ahzab min ba'dihim, dan kelompok-kelompok setelahnya juga telah mendustakan. Dan setiap umat berkehendak yang tidak baik terhadap rasulnya supaya bisa mencelakakan rasul tersebut dan berjidal, berdebat dengan rasul tersebut dengan kebatilan untuk mengalahkan kebenaran. Tapi apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadtuhum, maka saya siksa mereka, fa kaifa kana 'iqab, maka lihat bagaimana siksaanku. Ini upah bagi orang-orang yang berada di dalam penyakit ini. Kalau ditanya mungkin kepada orang-orang yang ta'assub, apa hujjah mereka? Apa dalil mereka melakukan ta'assub, berbuat fanatisme? Maka tentunya hampir setiap orang hujjahnya hanyalah seperti yang diucapkan oleh umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minin ayat 23 dan 24, laqad arsalna nuhan ila qaumi
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرا مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selainnya. Tidakkah kalian bertakwa? Maka apa jawaban kaum Nabi Nuh mendengar seruan ini? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi. Maka berkatalah orang-orang besarnya, orang-orang dari kaumnya, orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh, ma hadza illa basharan mithlakum. Tidaklah Nabi Nuh ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum, dan dia hendak lebih tinggi di atas kalian. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan. Andai kata Allah menginginkan, maka Allah akan menurunkan para malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak mendengar hal ini pada ayah-ayah kami sebelumnya. Hujahnya lagi-lagi itu. Setiap kali ditanya, apa dalilmu kamu tetap fanatisme di atas hal ini? Kami tidak mendengar hal ini pada ayah-ayah kami sebelumnya. Tidak ada di agama ayah kami. Maka kalau tidak datang dari jalan ayah mereka, mereka tidak terima. Tapi kalau datang dari jalan yang lain, ya, datang dari jalan ayah mereka, maka mereka menerimanya. Ini adalah ainut ta'assub. Inilah bentuk ta'assub. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ketika diperintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh kepada Alkitab, maka apa kata mereka? Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Katanya, kami mendapatkan ayah-ayah kami di atas satu umat, di atas suatu tuntunan agama, maka kami di atas jejak mereka berjalan, kata mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin. Dan demikianlah tidak seorang pun dari nabi kami utus sebelum engkau wahai Muhammad suatu qaryah, pada suatu desa atau pada satu kaum, illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang-orang besar di antara mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah. Katanya, kami telah mendapatkan ayah kami di atas suatu tuntunan agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Yang membuat mereka mendustakan para rasul karena ta'assub. Dan ini dalil mereka pada setiap zaman. Hanya mengikuti agama sebelumnya. Ditanya apa dalilmu? Ya demikian. Kami lihat ayah-ayah kami, dan itu yang terwarisi. Oh demikian, kita lihat masyarakat kita, dan demikian. Ya seterusnya. Dibawakan, oh itu adat istiadat kami. Ini adalah ainut ta'assub saya pada umat ini. Dan juga di ayat yang lain, dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima arsaltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka Nabi ini berkata, inginkah kalian saya bawakan dengan sesuatu yang lebih membawa petunjuk dari apa yang kalian dapatkan pada ayah-ayah kalian? Mereka mereka berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap apa yang kamu diutus dengannya, kami kafir terhadapnya. Ingin dibawakan, sudah ditantang, kami bawakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada pada ayah kalian. Tapi jawabannya, kami kafir terhadap apa yang kamu bawa. Tidak dilihat ukuran dalil, hanya dilihat ukurannya datangnya dari mana. Kalau datangnya dari ayah-ayah mereka, datangnya dari orang yang mereka terpercaya, orang mereka percaya, maka dia terima. Adapun datang dari jalan yang lain, walaupun yang dia bawa itu adalah kebenaran dengan dalil yang jelas dan hujjah, dan para nabi membawa mukjizat sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Ini adalah at-ta'assub yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan kepada para nabi, innatum bihi kafirun, kami terhadap apa yang kalian diutus dengannya kafirun. Allah berfirman, fantaqamna minhum fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka kami pun membalas mereka, dan lihatlah bagaimana upah orang-orang yang mendustakan. Upah orang-orang yang mendustakan. Dan ta'assub ini mempunyai dampak dan mempunyai bahaya yang sangat besar terhadap umat ini. Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan di dalam Al-Quran, di berbagai macam surah, dan di dalam kisah yang sangat banyak di Al-Qur'anul Karim tentang akibat, tentang bahaya, kebinasaan bagi orang-orang yang fanatisme seperti ini. Maka hendaknya kita lihat hal ini di dalam Al-Quran, supaya kita lihat bagaimana setiap umat itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal ini, dan supaya kita berhati-hati dari penyakit ini. Jangan sampai kita terjatuh sebagaimana mereka terjatuh, sehingga kita pun mendapatkan balasan dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang mereka dapatkan. Wal iyadzu billah. Karena itu perlu kita perhatikan dan kita mengambil ibrah dari kisah umat-umat yang telah lalu karena mereka tertimpa oleh penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut setelah menyebutkan kisah Nabi Nuh dan kaumnya, dan juga menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya, menyebutkan juga kisah Nabi Lot dan kaumnya, kemudian menyebutkan beberapa kisah mereka tentang binasanya umat-umat yang mendustakan dan umat-umat yang ta'assub dan keras kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi i'budullah warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ke negeri Madian kami utus saudara mereka Syuaib sebagai nabi. Faqala ya qaumi, maka Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, warju al-yawmal akhir, dan berharaplah kalian, harapkanlah hari akhirat, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan berada di atas muka bumi ini dalam sebagai orang-orang perusak. Fakadzabuhu, maka kaumnya mendustakannya. Apa yang terjadi? Fa akhadathumur rajfa fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun diambil, disiksa dengan suatu goncangan sehingga mereka berada di dalam rumahnya jathimin. Itu Nabi, ini kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian setelah itu dikatakan wa adan wa samuda, dan demikian pula kami utus kepada Ad dan Samud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Ad dan Samud, dan telah jelas bagi kalian di mana tempat-tempat mereka, dan syaitan itu membuat bagus amalan-amalan mereka, dan mereka ditahan dari jalan Allah padahal mereka itu disesat. Ini Ad dan Samud, dan telah jelas bagaimana siksaan mereka karena mereka durhaka kepada Ar-Rasul. Dan disebutkan pula wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, dan kisah Qarun ini wa ma kanu sabiqin, padahal sebelumnya mereka tidak ada. Fakullan akhadna bidhanbihi, maka setiap dari mereka kami siksa dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirimkan kepadanya hasiba, yang menghancurkan mereka. Wa minhum man akhadathum as-sayha, dan di antara mereka ada yang kami kirimkan kami siksa mereka dengan sayha, dengan ledakan yang sangat besar. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di muka bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum zalimin, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Ini lihat ikhwani fillah, bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit ini, fanatisme buta dan taklid yang tidak mengetahui dalil sama sekali, dan hanya sekedar mentokohkan suatu pemikiran atau seseorang yang dianggap itu baik bagi dirinya. Ini adalah buah dari ta'assub, kebinasaan, kehancuran, wal iyadzu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat ini bagaimana akhir dari perkara mereka adalah kebinasaan dan perkara yang tidak baik. Ini adalah buah dari ta'assub dan membangkang terhadap kehidupan akhirat, dan membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka pada hari kiamat dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di banyak tempat, mereka sangat menyesali hal ini. Dan setiap orang yang ta'assub kepada seseorang, maka orang yang dita'assubi ini dia akan berlepas diri dari orang yang ta'assub kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini
di dalam berbagai surah. Di antaranya di dalam surah Saba ayat 31 sampai 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadhi bayna yadayhi walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak beriman dengan Al-Qur'an ini, wala billadhi baina yadayhi, dan tidak pula beriman dengan kitab sebelumnya. Itu perkataannya. Maka Allah mengingatkan mereka, memberikan pelajaran, walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Andai kata kamu melihat orang-orang yang zalim. Dikatakan orang-orang ta'assub ini orang-orang yang zalim. Iya. Sebab dia menzalimi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menzalimi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menzalimi diri. Maka andai kata kamu melihat firman Allah, andai kata engkau melihat orang-orang yang zalim mauqufuna 'inda rabbihim, dalam keadaan berdiri di sisi Rabbnya. Gambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang ta'assub dalam keadaan seperti ini, berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Sebagian dari mereka melemparkan perkataan kepada sebagian yang lain, mengembalikannya. Oh, kenapa kamu begini? Dia kembalikan sama temannya. Bagaimana itu? Yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang bersombong di antara mereka, laula antum lakunna mu'minin. Kata orang yang lemah ini kepada orang yang sombong, karena yang lemah ini ikut sama mereka ini, orang-orang yang dianggap dirinya besar. Maka orang yang lemah ini berkata, andai kata bukan karena kalian, niscaya kami sudah menjadi orang mukmin. Ini katanya penyesalannya pada hari itu. Dia kembalikan perkataan ini dan khisam, berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dibalas lagi, qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang bersombong, lil ladziina istud'ifu, kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami yang menahan kalian dari menerima petunjuk setelah petunjuk itu datang? Bal kalian adalah orang-orang yang mujrim. Bahkan kalian adalah orang-orang yang mujrim. Karena itu kalian yang menolak. Maka dibalas lagi. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru. Dan berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang bersombong itu tadi, orang-orang besarnya mereka. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan ini adalah makar di siang dan malam hari yang kalian berikan. Bagaimana makar itu? Itta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andadan. Ya, karena kalian memerintahkan kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah. Dan pada hari ini kalian mengingkari. Tapi demikianlah ya ikhwan, yang terjadi hanyalah penyesalan. Karena itu dikatakan dalam ayat wa asarrun nadama lamma ra'ul adzab, dan terus-menerus mereka di atas penyesalan tatkala mereka melihat siksaan, melihat adab. Waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami telah menjadikan rantai-rantai di atas leher-leher orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tidakkah mereka dan tidaklah mereka diberikan balasan kecuali apa-apa yang mereka kerjakan. Ini lihat buah dari ta'assub ini. Ini buah dari ta'assub buta, buah dari fanatisme buta. Dan ini adalah korban bagi orang-orang yang hanya sekedar taklid dan mengikuti hawa nafsu. Lihat betapa mereka pada hari kiamat, betapa besar penyesalan mereka tatkala mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini di surah Ghafir ayat 47 sampai 48. Wa idh yatahajjuna fin nari yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an hal antum mughnuna anna nasiban minan nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bainal ibad. Lihat, dan ketika mereka saling berdebat di dalam neraka, waliyadzu billah, mereka saking besarnya penyesalan,
saking besarnya kesedihan mereka dan ketidakpuasan mereka terhadap orang-orang yang menyesatkan mereka, orang-orang yang ikut-ikutan ini, yang sekedar fanatisme saja. Saking besarnya penyesalan mereka di dalam neraka yang penuh dengan siksaan, penuh dengan adab, masih sempat juga mereka menuntut. Mereka saling berdebat di dalam neraka. Orang yang fanatisme dan orang yang diberikan fanatisme itu kepadanya saling berdebat di dalam neraka. Fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang merasa besar, orang-orang yang sombong. Inna kunna lakum tab'an, kami dulu mengikuti kalian. Kami dulu mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar? Apakah kalian ingin mengambil sesuatu dari bagian kami, sesuatu dari siksaan neraka ini? Ini permintaan mereka. Sudah kami dulu mengikuti kalian, maka siksaan, sebagian dari siksaan kami hendaknya kamu tanggung. Ini sudah dalam neraka ini. Dan masih juga seperti itu mereka berdebat. Apa katanya orang-orang yang bersombong ini, yang orang-orang tadinya ini kasihan hanya mengikuti yang fanatisme buta ini? Apa katanya orang-orang yang diberikan fanatisme kepadanya? Wa qala alladziina istakbaru, dan berkata orang-orang yang bersombong, inna kullun fiha, sungguhnya kami semuanya sudah berada di dalam neraka. Kita semua sudah berada di dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad, dan sungguhnya Allah telah memberikan hukum antara para hamba. Kamu sudah ada siksaanmu, saya juga sudah ada siksaanku. Iya. Tidak ada lagi. Maka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka orang-orang yang dia ikuti, orang-orang yang dia memberikan fanatismenya kepadanya, orang-orang yang dia taklid kepadanya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Semuanya berlepas diri pada hari itu. Waliyadzubillah. Karena itulah seorang muslim hendaknya berpikir akan sesuatu yang bermanfaat baginya. Jangan sampai dia jatuh ke dalam penyakit ta'assub, meninggalkan kebenaran karena perkataan si fulan, karena saya sudah dekat dengan si fulan, karena saya lebih condong kepada dia, dan seterusnya. Ukurannya hanya perasaan, atau ukurannya hanya sekedar kami dapatkan ayah kami di atas itu dan kami mengikuti. Tapi dan ukuran mereka bukan mengikuti Al-Quran was sunnah. Ini semua adalah sebab-sebab kecelakaan. Dan di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 167 juga kisah perdebatan mereka, ya, antara orang-orang yang fanatisme ini kepada tokoh-tokohnya, kepada orang-orang yang mereka berikan fanatismenya kepada mereka dulu. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Andai kata orang-orang yang zalim melihat, tatkala mereka melihat siksaan, innal quwwata lillah, maka mereka akan mengetahui bahwa sungguhnya kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksaannya. Yauma taqallabu ittabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan tatkala pada hari itu berlepaslah orang-orang yang diikuti, min alladhina ittaba'u, dia berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya. Wa ra'u al-'adzab, dan mereka telah melihat siksaan. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka telah terputus. Siksaan telah pasti di depan mereka, dan mereka sisa akan mendapat siksaan. Dan orang-orang yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka. Padahal di kehidupan dunia ini mereka terus-menerus membela mereka, fanatisme kepada mereka, memberikan dukungannya, loyalitasnya kepada mereka. Di hari kiamat mereka berlepas diri. Mereka berlepas diri. Maka apa kata-kata? Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkata orang-orang yang mengikuti, andai kata kami mempunyai kehidupan lagi, kami bisa kembali lagi, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Sekarang baru menyesal. Tatkala dia sampai ke sana, pentolannya, ya kamu urus diri kamu sendiri. Baru dia menyesal. Andai kata kami bisa hidup kembali dan mereka ada lagi, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Baru menyesal. Tapi lihat bagaimana penyesalan pada saat seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yuriikumullahu a'malakum hasarat 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka itu dalam keadaan mereka merugi melihatnya. Wa ma hum bikharijin minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka, waliyadzubillah. Dan di ayat yang lain di surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman,
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا. Lagi-lagi penyesalan. Lihat ya dalam ayat ini. Innallaha la'anal kafirina. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira. Dan menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak mendapatkan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari tatkala wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Yaquluna ya laitana, baru di situ mereka menyesal. Ya laitana, wahai andai kata kami, baru berandai-andai di sini. Wahai andai kata kami, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai andai kata kami taat dulu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, dulu kami menaati para pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang besar kami, lantas kemudian mereka lah yang menyesatkan jalan kami. Lalu apa permintaan mereka? Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Lihat, berubah pada hari kiamat. Kecintaan mereka, fanatisme mereka kepada pimpinannya, kepada golongannya, kepada sukunya dan seterusnya, pada hari kiamat berubah menjadi kebencian. Sebab mereka baru tahu bahawa fanatismenya ini yang menyebabkan dia hancur dan binasa dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari buah fanatisme itu. Mendoakan para rasul, keras kepala, membangkang, dan segala muskilah, segala rintangan yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, itu disebabkan karena fanatisme ini. Maka akhir dari perkara mereka pada hari kiamat, setiap dari mereka akan melaknat sebagian yang lainnya, dan setiap dari mereka berharap ya orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti dilimpahkan siksaan atas mereka, terhadap temannya, terhadap saudaranya, terhadap orang-orang yang sangat dia bela. Dia berharap supaya dilimpahkan azab kepadanya. Ini hukuman bagi orang-orang yang muta'assib, ya. Demikian pula orang-orang yang muta'assib, apakah itu intisabnya kepada Islam atau selain Islam, maka siksaannya sangat besar. Dan setiap orang berharap ya pada hari itu supaya dia kembali dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang fanatisme ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikr ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula." Lihat, hari tatkala orang yang zalim dia menggigit kedua tangannya. Yang digigit adalah kedua tangannya, yaitu kedua tangannya semuanya masuk ke dalam mulut. Lihat betapa besar penyesalan di waktu itu. Kalau di dunia ini misalnya kalau berpikir keras, mungkin dia gigit tangannya begini satu saja, jarinya. Ya, itu sudah terlalu besar pikirannya. Ini pada hari kiamat karena pikiran yang sangat besar dan penyesalan yang luar biasa, maka kedua tangannya dia gigit. Ya, kedua tangannya semuanya masuk ke dalam mulut. Wal iyadu billah. Apa dia katakan? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Wahai andai kata saya dulu membuat jalan kepada Rasul, saya jalannya di atas jalannya para Rasul. Ya. Baru dia berharap, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya andai kata saya tidak membuat si fulan itu sebagai khalil, sebagai orang yang saya cintai. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguhnya orang ini telah menyesatkan saya dari az-zikr. Ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku petunjuk ini. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah khadula, adalah orang yang ingin mencelakakannya, menghinakannya. Lihat di sini ikhwani fillah, ya. Orang-orang yang dia ikuti, dia ta'assub, ya, karena si fulan, akhirnya dia menyesatkannya. Maka pada hari kiamat dia betul-betul berharap mudah-mudahan
andai kata dia tidak menjadikan si anu ini sebagai kecintaannya sehingga dia tidak tersesat. Subhanallah, ini adalah hukuman dan penyesalan bagi orang-orang yang fanatisme. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 21, "Wa barazu lillahi jami'a. Faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Fahal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'." Dan mereka semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ad-du'afa, berkatalah orang-orang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang bersombong, inna kunna lakum taba'an, sungguhnya kami dulu adalah pengikut kalian. Fal antum mughnuna 'anna min adabillahi min syai'. Apakah kalian bisa mencukupi kami sedikit saja dari adab Allah Subhanahu wa taala ini? Lihat, berharap dia, minta supaya diringankan siksaannya walaupun sedikit, walaupun sesaat, walaupun keringanan yang paling sedikit, yang penting diringankan. Maka dia tanya di sini, fahal antum mughnuna, pertanyaan ingkari. Maka akan dipertanyakan kepada mereka orang-orang yang melakukan fanatisme dan umat-umat terdahulu. Lihatlah bagaimana, apakah Fir'aun bisa memberikan manfaat kepada pengikutnya? Apakah Abu Jahal bisa memberikan manfaat kepada pengikutnya? Apakah orang-orang yang sesat sebelumnya bisa memberi manfaat kepada pengikutnya? Maka setiap orang hendaknya berfikir bahwasanya apa yang dikerjakan ini semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi patokannya, yang menjadi ukurannya adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya marah tatkala Al-Qur'an was sunnah dilanggar. Dan marahnya itu bukan karena seseorang atau karena suku atau karena asabiyah, tetapi marahnya apabila Al-Qur'an dan sunnah dilanggar, maka di sini seorang itu hendaknya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang baik. Ini perdebatan antara orang yang fanatisme kepada orang-orang yang mereka ikuti. Ini perdebatan antara mereka. Dan ada perdebatan yang lain lagi. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِذْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berkata syaitan tatkala perkara sudah ditentukan pada hari kiamat, sudah diputuskan segala perkara, innallaha wa'adakum wa'adal haq, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adtukum, dan saya menjanjikan kalian. Fa akhlaftukum, dan saya mengkhianati kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan saya tidak mempunyai kekuatan untuk kalian. Illa an da'utukum, kecuali saya menyuruh kalian. Fastajabtum li, kemudian kalian ikuti saya. Fala talumuni, kata syaitan, maka kalian jangan cerca saya. Walumu anfusakum, tapi cercalah diri kalian. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan tidak pula kalian bisa menyelamatkan saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qaul, sungguhnya saya kafir, mengingkari, berlepas diri dari apa-apa yang kalian berbuat syirik kepadaku sebelumnya. Innadh dhalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang-orang yang zalim baginya siksaan yang pedih. Lihat ini akhir hubungannya antara syaitan dan manusia-manusia yang mengikutinya. Manusia yang disesatkan dari awalnya sampai akhirnya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang saleh. Begitu sudah sampai, dengan sangat baiknya syaitan berdiri memberikan khutbahnya pada hari kiamat dengan perkataan dalam ayat ini yang kita sebutkan, dan syaitan berlepas diri dari pengikutnya dan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengannya, yang istighatsah kepadanya. Tidak ada lagi, habis sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 40 sampai 42. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Tatkala kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum ta'budun akanu ya'budun, ya, maka Allah berfirman, kami berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ini kepada kalian mereka menyembah? Qalu, maka para malaikat berkata, subhanaka
Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna, Engkau adalah wali kami. Min dunihim, selain mereka. Bal kanu ya'buduna al-jin, aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, bahkan mereka ini menyembah jin dan kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka. Fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Wa naqulu lil ladzina zalamu dhuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Dan pada hari ini sebagian dari mereka tidak mampu lagi, tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kecelakaan kepada sebagian yang lain. Dan kami berfirman kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah siksaan api neraka yang kalian dulu mengingkarinya. Lihat para malaikat di dalam ayat ini yang disembah pada selain Allah, orang-orang yang menyembah para malaikat. Padahal malaikat ini maksum, akan tapi syaitan yang menyesatkan mereka sehingga dihayalkan mereka untuk menyembah para malaikat. Maka para malaikat ini berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari mereka pada hari kiamat. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 62 sampai 64. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa 'alayhimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina aghwayna kama ghawayna tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun wa qila ad'u syuraka'akum fad'uuhum falam yastajibu lahum wa ra'ul 'adaba law annahum kanu yahtadun. Subhanallah. Wa yawma yunadihim, pada hari kiamat mereka dipanggil. Fayaqulu, maka dikatakanlah Allah berfirman kepadanya, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun? Di mana syuraka'aku? Di mana tandingan-tandinganku yang kalian dulu menyangka ini adalah tandinganku? Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah menganggap ini adalah sekutu Allah. Allah sekarang tanya pada hari kiamat, mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu adalah sekutu untukku? Qala alladhina haqqa 'alaihimul qaul, orang yang telah pasti perkataan itu atasnya. Haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna. Mereka itulah orang-orang yang kami sesatkan. Kami sesatkan mereka sebagaimana kami sesat. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami berlepas diri kepadamu dari mereka. Sungguhnya mereka itu bukan kepada kami mereka menyembah. Lihat. Jadi para orang-orang yang diikutinya berlepas pada hari itu. Wa qila du'u syuraka'akum. Dan dikatakan kepada mereka, panggillah sekutu-sekutu kalian. Fad'uuhum, maka mereka pun memanggilnya. Falam yastajibu lahum, dan tidak dijawab untuk mereka. Wa ra'aul adzab, dan mereka sudah melihat siksaan. Lau annahum kanu yahtadun, andai kata mereka itu mendapatkan petunjuk. Subhanallah, ini akhir, ya, adalah suatu perkara akhir yang sangat memilukan. Tatkala orang-orang yang dia ikuti, orang-orang yang dianggap baik, yang menjadi panutannya, menjadi temannya, pada hari kiamat semuanya berlepas diri dari mereka. Lihat, ini perkara dari fanatisme ini. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Dan kita telah melihat bahwa pada kisah-kisah di dalam Al-Quran ini yang mengisahkan tentang kisah para nabi dan para rasul, umat-umat yang dibinasakan karena fanatisme ini. Tapi apakah mereka bisa mengambil petunjuk darinya? Apakah bisa mengambil pelajaran dari hal ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ya. Dan segala sesuatu kami telah kisahkan tentang kabar-kabar para nabi, para rasul. Yang kabar-kabar ini, berita-berita ini tentang para rasul ini adalah untuk menguatkan hatimu, dan telah datang pada kabar-kabar ini kepadamu kebenaran dan nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka ini adalah peringatan, kebenaran dan nasihat bagi kita. Hendaknya kita ambil kisah-kisah ini dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana umat yang telah lalu mereka dibinasakan, mereka dihancurkan karena penyakit yang berbahaya ini. Akan tetapi sangat disayangkan, apakah umat setelahnya mengambil faedah? Sangat disayangkan bahwa umat setelahnya, bahkan kebanyakan dari umat ini juga, ini jatuh di dalam ta'assub, fanatisme buta ini, dan jatuh di dalam taklid yang berbahaya ini, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam perkara siasat mereka, dalam perkara akhlak mereka, dalam perkara adat, semuanya tidak lepas dari hal ini. Hampir setiap perkara mereka jatuh di dalam hal ini. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebanyakan dari umat ini akan mengikuti sunnah dari umat-umat sebelumnya, akan mencontoh dari umat-umat sebelumnya.
Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'a hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha, shibran bi shibrin, dira'an bi dhira'." Ya, kata beliau, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan bangkit hari kiamat sampai umatku mengambil apa yang diambil oleh umat-umat yang telah lalu, sejengkal demi sejengkal, satu dira' dengan satu dira'. Ya, satu hasta demi sehasta. Semuanya dia ikuti, sejengkal demi sejengkal diikuti umat-umat yang telah lalu. Dalam hadis Abu Hurairah dan juga di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu." Qala ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka orang-orang sebelum kalian kalau masuk ke dalam lubang dab, masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian juga akan ikut ke dalamnya. Ya. Kalian juga akan ikut ke dalamnya. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu orang Yahudi dan Nasara, orang sebelum kita?" Kata beliau, "Faman?" Ya, siapa lagi? Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umat Islam ini akan ada di antara mereka yang jatuh di dalam hal ini. Dan lihat juga di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Kata beliau, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr. Dan kami waktu itu masih baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik mempunyai sidrah, pohon bidara. Mereka punya pohon bidara. Mereka i'tikaf di situ, tinggal di situ. Yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di situ. Yuqalu laha datu anwar. Pohon sidr ini, pohon bidara ini dinamakan datu anwar. Maka lihat, ketika itu para sahabat yang baru masuk Islam ini lewat. Pamararna bi sidra, kami lewati pohon bidara itu. Faqulna ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat sebagaimana mereka juga punya datu anwat. Ya, nama pohon itu tadi. Maka Rasulullah berkata, "Allahu akbar." Kaget beliau. "Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qala Banu Israil Musa." Ya, kata beliau, "Allahu akbar, ini adalah sunan. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun." Bani Israel berkata kepada Musa, "Buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan yang lain." Maka Nabi Musa berkata, "Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil." Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, ketika diselamatkan sudah dari Fir'aun, sudah melewati lautan, dibelahkan untuknya lautan, sudah sampai di seberang, dia lihat orang menyembah ilah. Kata kaumnya Nabi Musa, "Ya Musa, bikinkan kami sembahan seperti mereka punya sembahan-sembahan." Itu kaumnya Nabi Musa. Maka Nabi berkata, kalian telah mengucapkan sesuatu yang telah diucapkan oleh kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kemudian kata beliau, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Maka ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis Iftiraqul Ummah dijelaskan tentang hal tersebut. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, dan itu adalah kecelakaan, dan ini adalah sebab fitnah, dan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap muslim hendaknya menjaga dirinya jangan sampai dia jatuh ke dalam penyakit ini, dan betul-betul hadar memeriksa segala gerak-geriknya, dan memeriksa segala tingkah lakunya, dan memeriksa segala sikapnya, jangan sampai dia jatuh di dalam fanatisme ini, atau dia telah menyandang satu bagian dari bagian fanatisme yang bisa menyebabkan datangnya kehancuran dan kecelakaan, waliyadzubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras di dalam mentahdir, memperingatkan umatnya jangan sampai jatuh ke dalam fanatisme yang buta. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan al-jamaah, kemudian dia meninggal, maka dia akan meninggal dengan mati jahiliyah.
Wa man qatala tahta rayatin umya, dan barang siapa yang berperang di bawah bendera buta, yaghdab bi asabah, dia marah karena ta'assub, yad'u ila asabah, menyeru kepada ta'assub, yansuru asabatan, dan dia menolong karena ta'assub, semuanya karena fanatisme, faqutilah faqatlatun jahiliyah, kemudian dia terbunuh, maka dia ini dianggap terbunuh dengan terbunuhnya orang seperti terbunuh jahiliyah. Kalau dia karena itu alasannya. Lihat ini ya. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mati dalam keadaan seperti ini, asabiyah seperti ini, terbunuhnya adalah terbunuh jahiliyah. Terbunuh adalah terbunuh jahiliyah. Dan ingat hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, ketika salah seorang muhajirin berkata, ya lal muhajirin, ya, bertengkar antara seorang muhajir dengan orang Ansar. Setelah bertengkar, seorang muhajirin berkata, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajir, dipanggil sukunya. Orang Ansarnya juga bilang, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, dipanggil juga sukunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengar, kemudian beliau berkata dengan marahnya, ada awal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah kalian menyeru dengan dakwah jahiliyah padahal saya berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha mumtinah, kata beliau, tinggalkan dakwah jahiliyah ini, karena ini adalah mumtinah, adalah perkara yang tercela, perkara nista, sesuatu yang berbau busuk. Itu artinya mumtinah. Tinggalkan hal tersebut. Lihat, lafaz ansar, wa ilal ansar, ansar itu adalah lafaz yang terpuji. Kaum ansar dinamakan dalam Al-Quran. Lafaz muhajirin adalah lafaz yang terpuji. Dan Allah telah memuji orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin karena baiknya perbuatan mereka dan sempurnanya ibadah mereka dan kekuatan iman mereka. Tapi lihat di sini, tak kala lafaz ini digunakan untuk ta'assub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dakwah jahiliyah. Mengatakannya sebagai dakwah jahiliyah, dan beliau sifatkan bahwa ini adalah mumtinah, adalah dakwah yang busuk dan berbau, hendaknya ditinggalkan. Maka ini adalah tahdir yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan asabiyah jahiliyah dan meninggalkan segala jenis ta'assub, fanatisme, dan beliau menyuruh umat Islam kepada ukhuwah, kepada persaudaraan, wal mahabbah, dan kecintaan, wal unfah, dan saling bersatu hati, wat tanasur al haq, dan saling tolong menolong di atas kebenaran. Bagaimana tidak? Kaum muslimin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Dan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, menguatkan sebagian dari mereka, menguatkan bagian yang lain. Dan juga di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, matalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam sayang menyayanginya, rahmat merahmati, bagikan kata sebagian dari satu anggota dari tubuh ini mengeluh, maka bagian tubuh yang lainnya merasakan. Dirasakan apakah panas pada tubuhnya atau dia tidak bisa tidur. Ini perumpamaan kaum mukminin. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar dan juga ada dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia zalimi dan dia tidak boleh dia serahkan kepada musuhnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Jabir riwayat Muslim dan hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia dizalimi maupun terzalimi. Maka orang berkata, "Ya Rasulullah, ansuruhu madluman." Saya akan menolongnya kalau dia zalimi. Wajar kan? Dia zalimi, kita tolong. Sekarang bagaimana saya tolong dia dan dia zalimi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahjuzuhu 'anil dzulm, fadzalika nusratuka iyyah." Kata beliau, engkau larang dia dari kezaliman. Ya, itu adalah pertolonganmu untuk dia. Ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mereka bersatu di atas ukhuwah, persaudaraan Islam, dan tolong menolong di atas kebenaran. Tidak tolong menolong di atas ta'assub yang sangat membahayakan umat ini. Dari kerusakan fanatisme adalah menyelisihi nas-nas yang telah pasti dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ta'assub dan mengikuti madhabnya.
Dan betapa banyak orang yang seperti ini. Sudah nampak jelas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah telah sabit akan hal ini. Karena ta'assub kepada kelompok, ta'assub kepada golongan, fanatisme yang membuat dia menolak segala hal itu. Walaupun dibacakan hal tersebut. Subhanallah, saya pernah duduk dengan satu orang, ya, dan dia ikut di suatu jemaah, suatu kelompok. Dan orang ini bukan, saya katakan bukan orang yang bodoh, ya, sebab dia juga dianggap, ya, kayak murabbi lah begitu, ya. Bahkan orang-orang yang terkenal sudah saya jelaskan semuanya dengan dalil-dalil, tidak ada mungkin Quran dan Sunnah. Terangkan tentang hal ini. Apa jawabannya? Dan ini agak terpelajari, akhi, saya ini orang bodoh katanya. Dan ustaz-ustaz saya itu juga punya dalil mereka. Yang jelas saya tidak mau terima ustaz-ustaz saya belum tahu apa yang dia katakan. Akhirnya dalil yang disampaikan ini dari Al-Quran was Sunnah itu tidak bermanfaat. Dan ini mirip dengan umat-umat sebelumnya. Dan pernah saya ketemu juga sekali di Mekah di musim haji itu hari. Ada orang Indonesia biasa, orang-orang haji datang, salah seorang jemaah haji Indonesia, dikir. Semua badannya goyang sana sini, dikir. Dari tadi saya duduk di belakangnya, saya perhatikan, orang-orang lewat semuanya lihat kepada dia. Maka saya dekati, nasihati, saya tanya gimana kabarnya Pak. Tanya lama cerita dulu, tanya asalnya dari mana, sudah baik begitu, tenang. Karena saya tanya, tadi saya lihat orang itu lalu lalang gitu memperhatikan Bapak gitu loh. Dikirnya goyang sana sini. Ya, kira-kira apa dalilnya Pak ya? Ya, saya tanya. Akhirnya dia bilang, oh itu saya lihat guru-guru saya di Banteng seperti itu. Ya, seperti itu saya lihat guru-guru saya. Loh, dalilnya apa Pak? Yang penting guru-guru saya begitu. Bahwa sungguhnya amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua perkara. Yang pertama harus ikhlas. Dan saya yakin insyaAllah ta'ala Bapak ini ikhlas insyaAllah. Ya. Kemudian yang kedua, dengan mencontoh Rasulullah SAW. Nah, ini pokok yang kedua. Kemudian saya berikan beberapa dalil tentang dua hal ini. Terus setelah itu saya katakan, maka butuh dalil Pak. Ya, butuh dalil. Dia bilang lagi, yang penting guru saya bilang seperti ini. Kira-kira dalilnya apa Pak? Tidak tahu. Ya sudah, saya kasih dalil lah. Mungkin guru Bapak itu akan berdalil dengan hadits ini. Yaitu hadits yang berbunyi, Udkurullah hatta yuqal innaka majnun. Ya, dikirlah kamu kepada Allah sampai kamu dikatakan orang gila. Saya bilang, ini mungkin dalilnya guru Bapak. Dia bilang mungkin juga. Ya. Saya bilang, tapi perlu diingat Pak ya, bahwa hadits ini dari jalan Darraj, dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini lemah haditsnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, itu riwayatnya mungkar. Makanya hadits adalah hadits yang mungkar Pak, tidak bisa diterima. Akhirnya dia bilang, ya Bapak punya dalil, guru saya juga punya dalil. Ya. Sudah, saya macet di situ. Saya ingin kasih sesuatu yang bisa dia cerna. Sekarang saya mau tanya, yang mana sih lebih pintar, guru Bapak atau Imam Syafi'i? Kata dia Imam Syafi'i lebih pintar. Yakin Bapak? Iya. Imam Syafi'i, masa Imam Syafi'i dikatakan, ya. Jadi Imam Syafi'i lebih pandai. Saya bilang sama dia, Imam Syafi'i berkata begini. Kata Imam Syafi'i, "Idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu telah sahih, itu adalah madhab saya. Ditinggalkan tasuk. Yang penting ada hadis sahih yang dia pakai. Dia tidak ada fanatisme dan tidak ada taklid, ikut-ikutan. Imam Syafi'i. Saya bawakan juga perkataan Imam Malik, Imam Ahmad. Semua imam mengatakan ikuti dalil Al-Quran was Sunnah, jangan ikuti orangnya. Yang diikuti dalilnya. Semuanya diterima. Tapi lihat akhirnya apa? Akhirnya yang penting guru saya juga punya dalil. Dia juga adalah orang yang berilmu. Akhirnya begini. Ini model dari ta'assub. Bahayanya luar biasa. Ya, sudah disampaikan, mungkin kalau diberikan penjelasan, keterangan berlipat-lipat ganda, berjilid-jilid, tidak akan masuk. Karena sudah terpatok seperti itu, illa man rahimahullah. Ini bahaya yang sangat besar terhadap fanatisme yang seperti ini. Kemudian bahaya yang kedua, orang-orang yang fanatisme dan ta'assub ini mendorong mereka sehingga mereka menggunakan hadits-hadits yang lemah. Bahkan hadits-hadits yang palsu dipakai untuk berhujjah di dalam hukum-hukum yang mereka ingin pakai. Seperti orang-orang Syafi'iyah misalnya. Ya, dibilang mengusap di belakang leher itu tidak ada dalilnya, Pak. Lo ada dalilnya. Dibawakan hadis. Ya, siapa yang mengusap pakai air di belakang lehernya tidak akan disentuh dengan rantai pada hari kiamat. Rantai belenggu yang disiksa dengan rantai itu pada hari kiamat. Ya memang itu dalil, tapi itu hadis maudhu, hadis palsu. Ini dipakai hadis-hadis yang seperti ini. Dan luar biasa orang-orang yang fanatisme itu memakai hadis-hadis yang sangat berbahaya wal-iyadu billah. Bahkan kadang berdusta pada saat itu juga. Ya, seperti yang terjadi pada seorang rawi
dari madhab Hanafiyah. Waktu itu tersebar madhab Syafi'i. Datang kabar kepadanya, dipuji terus Imam Syafi'i depannya. Maka orang ini marah. Dia katakan, menceritakan kepada saya si fulan, guru saya si fulan menceritakannya kepadanya dari si fulan, dari si fulan. Dia bawakan dengan sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, adarru min iblis. Wa sayati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah, wa Abu Hanifah siraju ummati, Abu Hanifah siraju ummati, Abu Hanifah siraju ummati." Ini lihat orang Syafi'i. Dia bawakan sanadnya, pakai sanad ini ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa Nabi bersabda, akan datang pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa ini Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Dia ini lebih berbahaya daripada iblis katanya. Dan akan datang kepada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah kata Nabi adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku 3 kali. Berani berdusta gara-gara fanatisme. Dan ini banyak hal-hal yang seperti ini. Sama seperti yang terjadi pada Ibrahim bin Mahdi, salah seorang pendusta. Dia masuk ke seorang raja. Maka begitu masuk ke raja ini dia dapatkan lagi main burung merpati. Maka dibawakan hadis dengan sanadnya dari Abu Hurairah, la sabaqah illa fi khafdin aw naslin. Kemudian terakhirnya dia tambah wa hamamin. Ya, tidak ada perlombaan kecuali pada yang bersepatu. Kemudian ini hewan-hewan yang bisa diperlombakan, dan dia tambah terakhirnya dan burung merpati. Dia tambah terakhir burung merpati. Burung merpati ini dusta dari dia, tidak dalam hadis Nabi. Yang awalnya ada. Ini membawa dia untuk berdusta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya muncul karena apa? Ini muncul karena ta'assub, karena fanatisme. Sehingga banyak dari orang-orang madhabiyah saling menghantam madhab yang lainnya. Oh, imam kami Syafi'i pernah berdebat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah disapu di atas bumi, tidak bisa menjawab misalnya, dan seterusnya. Ya. Membedakan ingin, oh tidak ada apanya itu, memang itu syekh kamu itu sudah diusir, atau syekh kamu itu begini dan seterusnya. Semuanya bentuk fanatisme yang sangat berbahaya, ikhwani fillah. Nah, kemudian yang ketiga dari bahaya fanatisme ini, akan mendahulukan perkataan ulama-ulama mereka, ulama-ulama belakangan didahulukan terhadap ulama-ulama terdahulu. Padahal kalau kita lihat dari sisi sejarah dan dipuji, yang dipuji itu adalah as-salafus salih, orang-orang yang terdahulu pertama. Datang berulama belakangannya yang lebih sedikit ilmu dalam agama, itu yang didahulukan. Yang jelas Syekh fulan lebih tahu, ini saya lebih tahu, dan seterusnya. Akhirnya ini semua adalah berbahaya. Kemudian yang keempat, lebih dari itu, kalau antum membaca di dalam kitab At-Tankil karya Imam Yahya bin Abdurrahman Al-Muallimi, di situ antum lihat bagaimana beliau membantah Al-Kautsari yang dia ini di atas madhab Hanafi. Karena ta'assub kepada madhabnya Hanafi, dia meruntuhkan para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya, ini bahaya dari fanatisme ini. Karena ta'assub kepada madhabnya. Begitu dia dapatkan misalnya para a'immah, ada yang mengkritik Abu Hanifah. Ya, padahal Abu Hanifah itu dikritik oleh 70 orang imam yang mengkritiknya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian Imam Tsauri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, Rahman Mahdi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semuanya mengkritik Abu Hanifah. 70 orang dengan sanad yang sahih, tidak diragukan kesahihannya dari 70 orang. Bahkan Ibnu Abi Syaibah sendiri dalam Musannaf membuat satu kitab khusus, judulnya Kitabur Rad ala Abi Hanifah, kitab bantahan khusus terhadap Abu Hanifah. Dalil ya, Abu Hanifah memberikan fatwa dengan pemikirannya sendiri, dan ini menyelisih Al-Quran was Sunnah. Ya, menyelisih Al-Quran was Sunnah. Diberikan judul kitab khusus. Ini dibantah habis para imam ini oleh Al-Kautsari. Karena ta'assub. Andai kata seseorang itu berpikir mengikuti kebenaran, maka Abu Hanifah adalah manusia seperti manusia lainnya, salah dan benar. Maka dilihat, kalau yang mengkritiknya itu benar, dia ambil kebenarannya. Kalau dia salah, maka disalahkan. Hendaknya demikian seorang itu berpikir kalau dia menghendaki kebenaran dan menghendaki kehidupan akhirat. Ya. Ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima dari fanatisme ini, dia akan terkungkung di dalam satu madhab saja, atau satu pemikiran saja. Ini fanatisme betul. Misalnya anggaplah dia fanatisme dengan madhab Hambali, maka dia hanya mengikuti madhab Hambaliyah saja, ya, dan meninggalkan madhab yang lainnya. Dan dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam madhab yang lain. Kebaikan di dalam madhab yang lain. Anggap dia mengikuti madhab Syafi'i saja, dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam madhab yang lainnya. Ya, padahal ada sebagian masalah tidak disebutkan di dalam madhab tersebut. Saya kasih contoh misalnya, di dalam buku madhab
Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, itu tidak disebutkan permasalahan hukum memanaskan air dengan kotoran. Ya, misalnya kotoran manusia atau kotoran hewan. Ya, kotoran manusia dibuat bahan bakar, kemudian air itu dipanaskan pakai kotoran. Apa hukum air ini? Itu tidak ada yang membahas kecuali di dalam mazhab Hambali yang membahas dalam buku fikih. Maka kalau dia tidak, mazhabnya Syafi'i tidak ada, sudah kebaikan yang di mazhab lain dia tidak dapatkan. Dia tidak tahu di mana. Sebab tidak di luar dari pembahasan mazhabnya. Dan banyak sekali setiap masalah itu, ya, kadang di mazhab Syafi'i yang benar, kadang di Hanafi yang benar. Kemudian setelah itu di mazhab berikutnya berbalik dan seterusnya. Kebenaran kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ, dan semua dari mereka kita jadikan sebagai rujukan. Sebab mereka adalah para imam, mempunyai ijtihad. Ijtihadnya kita lihat, dan di ijtihad mereka kita dudukkan sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, dan kita bertolak menguatkan pendapat sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Ini yang paling kuat dan paling bagusnya. Dan ini termasuk adab bagi seorang penuntut ilmu. Apabila dia melihat misalnya para ulama berbeda pendapat, dalam pendapat ini ada 4 pendapat misalnya di kalangan para ulama, maka kita jangan bikin pendapat yang kelima. Ya, bikin pendapat yang kelima. Karena itulah Imam Ahmad berkata mengingatkan para sahabatnya, kata beliau, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara di dalam satu permasalahan dan kamu tidak mempunyai imam yang mendahului kamu. Ya. Jadi harus ada pendahulu. Imam ini yang terdahulu ulama as-salaf, mereka dijadikan rujukan, dilihat pemahamannya. Sebab kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau mereka berselisih, maka kalau perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah. Maka 4 pendapat kita kuatkan. Dari pendapat ini yang paling dekat kepada Al-Quran was Sunnah yang mana? Itu yang kita ambil. Ya, tapi tidak juga seperti sebagian orang. Saya pernah dengar ada sebagian radio di Ujung Pandang ini ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan fikih sebagian orang. Bagaimana pendapatnya tentang masalah ini? Oh, sudah disebutkan dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Sebagian para ulama bilang begitu. Sudah selesai. Jadi artinya apa ini? Orang yang dengar itu disuruh memasukkan, kemudian diundi. Kalau yang keluar yang A itu yang benar. Ini tamyi kepada umat. Ya. Memang ada perselisihan pendapat, tapi kebenaran itu cuma satu. Ya kan? Bila harusnya tentunya dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran was Sunnah. Maka harus menyebutkan pendapat yang rajih. Bahkan lebih mengerikan dari itu, perkara bid'ah misalnya. Perkara bid'ah, apa hukumnya tentang begini? Dan itu sudah diyakini bid'ah. Dia bilang ada sebagian para ulama yang bolehkan, ada sebagian tidak boleh. Ya, padahal perkara bid'ah. Ya, yang membolehkan itu adalah orang yang membolehkan bid'ah. Masih dijawab juga seperti itu. Dan ini adalah perkara yang berbahaya dan dampaknya sangat negatif terhadap umat. Karena itulah fanatisme ini, ya, ini bisa mengantarkan kepada ta'assub dan dia akan diharamkan dari berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Kemudian bahaya yang keenam dari fanatisme ini, ya, menyebabkan kosongnya berbagai macam orang itu kosong dari dalil-dalil syar'i. Karena dia hanya ikut-ikutan saja, fanatisme, menolong saja. Yang penting si fulan, yang penting si fulan. Ditanya apa dalilmu? Yang penting si fulan. Ya. Apa dalilmu? Yang penting si fulan. Akhirnya kosong dari dalil sama sekali. La dalil dari Al-Quran dan tidak dalil dari As-Sunnah. Tidak dalil dari As-Sunnah. Kemudian lebih dari itu, akhirnya dia mengambil dalil-dalil, ya. Dan ini kerusakan yang ketujuh. Kerusakan yang ketujuh dari fanatisme. Karena untuk menolong madhabnya, untuk menolong ini, dia mengambil perkataan-perkataan para ulama yang mirip atau yang semisal dengannya, kemudian dijadikannya sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya. Untuk menguatkan pendapatnya. Itu kadang ada seperti itu. Diambil dari pendapat para ulama. Oh, ini ulama begini, berfatwa begini. Padahal maksudnya tidak ke situ. Ya, diarahkan ke situ supaya bisa mendukung dia. Supaya bisa mendukung pekerjaannya orang-orang hizbiyin di zaman ini. Senang mengambil dari perkataan ulama yang mencocoki hawa nafsunya, ya, dan bisa menguatkan mereka dan menutup mata dari perkataan para ulama yang menghantam mereka sampai ke dasarnya. Dan ini adalah bentuk penyakit yang sangat berbahaya. Dan sebabnya karena fanatisme. Kemudian bahaya yang ke-8 dari fanatisme ini, akan tersebar taklid dan jumud dalam berfikir, kaku dalam berfikir. Yang penting saya si fulan, saya ikuti. Dibawakan fatwa begini walaupun jelas dalilnya, yang penting ikah madhabnya kebanyakan orang lah, ya. Dan seterusnya. Akhirnya tidak bisa lagi melihat dalil yang mana dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya sekali dan akan masuk ke dalam satu pintu, yaitu menutup pintu ijtihad. Menutup pintu ijtihad dan sangat berbahaya bagi umat wal iyadu billah.
Ya. Kemudian bahaya yang ke-9 dari bahaya fanatisme ini akan membawa ke dalam tasyaddud di dalam agama. Dia akan bersifat ekstrim dan gulu di dalam agama. Padahal gulu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tercela, tidak pernah dibenarkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlal kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Dilarangan. Ya, sudah dari dulu sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir dari gulu, ekstrim di dalam agama. Dan juga para ulama dari dulu sampai sekarang itu mentahdir dari perbuatan ekstrim di dalam beragama ini. Maka hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa fanatisme ini bisa membawanya kepada perbuatan yang ekstrim, dan ini akan membahayakan dia wal iyad billah di dunia dan di akhir. Dan perlu saya ingatkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salah satu sebab kebinasaan, kesesatan umat-umat sebelum kita, golongan-golongan yang sesat dalam Islam itu karena gulu di dalam agama, karena mereka ekstrim di dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa ekstrim ini adalah perkara yang tidak baik. Ketika datang kepada beliau 3 orang sahabat ingin menyaksikan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa rendah ibadahnya, maka muncul atifiyah, perasaannya, sehingga dia jatuh dalam ekstrim di dalam agama. Kata orang yang pertama dari 3 orang ini, katanya, saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Setiap hari saya akan puasa. Yang lainnya berkata, saya akan qiyamul lail, 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Kemudian yang ketiganya berkata, saya tidak akan nikah selama-lamanya, akan menyibukkan diri dengan ibadah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan tentang hal tersebut, beliau berdiri di atas mimbar khutbah. Kemudian beliau berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Bagaimana keadaan satu kaum yang mengatakan begini dan begini? Disebutkan tadi perkataannya. "Ama inni atqakum lillah wa akhsyakum fi." Kata beliau, sungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa ana asumu wa uftir, dan saya puasa dan berbuka. Wa ana aqumul lail wa anam, dan saya bangun qiyamul lail dan saya tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dari saya. Maka ekstrim itu bukan sifat dari ahli sunnah, itu adalah sifat dari ahlul bidah dan dari ahlul ahwa, dan orang-orang yang senang dengan fanatisme buta. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan, memandang dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang berkaitan dengan masalah fanatisme ini, dan dampaknya yang sangat berbahaya sekali di tengah umat. Dan hendaknya setiap orang itu berusaha atau mengupayakan dirinya jangan sampai dia jatuh ke dalam hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, subhanallah, kalau kita lihat kadang ada orang disampaikan dalil dari Al-Quran was Sunnah dan dia sama sekali tidak ingin menerimanya. Dan alasannya hanya karena mengikuti pemikiran atau karena mengikuti apa yang biasa dia pelajari. Imam Syafi'i pernah berkata, dan ini mungkin bagus kita perhatikan bagaimana beliau. Kata beliau, "Idza dakhaltu fi munadharah la uban, idza kana al-haqqu ma'a sahibi aw ma'i." Kata beliau, kalau saya masuk di dalam perdebatan, saya tidak peduli yang benar itu teman debatku atau saya. Jadi Imam Syafi'i memang dia masuk tidak peduli, dan dia tidak masuk untuk debat. Begitu mau debat misalnya, dia tidak berhayal kebenaran itu bersama dia. Mungkin sama dia, mungkin sama saya, kan begitu. Dan ini menunjukkan sifat pertengahan beliau dan tidak ada fanatisme pada beliau, ta'assub dengan pemikirannya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Maka ini akhlak dari para ulama as-salaf, hendaknya kita lihat dan hendaknya kita contoh. Dan ini adalah tuntunan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dan hendaknya setiap dari kita memeriksa dirinya masing-masing. Siapa yang mendapatkan dirinya ada sesuatu dari penyakit fanatisme ini, hendaknya dia buang jauh-jauh. Dan hendaknya dia perbaiki dirinya, dan dia menghadap atau dia mencari obatnya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ini mudah-mudahan muhadharah kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya